Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian Shalom. yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya berharap bahwa setiap hari, setiap saat kita senantiasa semakin baik keadaannya ya, baik itu dalam roh kita dan juga dalam kehidupan jasmani kita selalu. Saudara, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 sama 21. Mungkin ini ayat juga seringkali kita sudah membacanya, dan kita menghidupi ini menjadi satu kehidupan yang semakin dalam kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20 sama 21. Demikian firman Tuhan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Ya, kembali saya mengingatkan kepada kita sekalian, saudara-saudaraku di tempat ini, dan mungkin juga nanti saudara yang mendengarkan akan pertemuan pagi hari ini, bahwa tema kita di tahun ini bagaimana kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, dalam apapun yang sedang kita lakukan, apa yang kita pikirkan dan doakan, bahkan itu supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dimanapun, khususnya di dalam jemaat. Oleh karena itu, ini menjadi motivasi kita sama-sama dalam kita melakukan segala sesuatu kegiatan gerejawi, dalam kegiatan kehidupan kita hari lepas hari, dalam pekerjaan, dalam apapun itu, yang mendasari semuanya adalah supaya kemuliaan Tuhan itu nyata. Ya, terlebih di dalam kehidupan berjemaat, bahwa memang berjemaat itu bukan hal yang mudah tentu ketika kita saling berinteraksi satu dengan lainnya. Ada satu tuntutan, ada satu harapan besar bahwa ketika kita sudah menyatukan diri dalam hidup berjemaat, disitulah kita selalu berharap bahwa kita akan mendapatkan satu kondisi atau keadaan yang berbeda dengan dunia. Ketika dunia itu sudah tidak lagi hidup dalam keadaan yang ideal, misalkan bagaimana hidup bersama-sama itu harus saling baik-baikan, ya, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling membantu, saling menolong, toleransi bersama-sama. Itu dalam kehidupan secara umum, dalam kehidupan bermasyarakat. Kita menginginkan satu kondisi yang damai, satu kondisi yang bisa membuat kita nyaman satu dengan lain. Ya. Nah, terlebih ketika kita semua hidup dalam satu hidup berjemaat, dan kita menyadari bahwa dalam hidup berjemaat itu ada tatanan atau ada gaya hidup atau nilai-nilai yang lebih mulia, lebih besar nilainya dari sekedar hidup bermasyarakat yang itu sudah tentu sangat baik, bagaimana nilai-nilai kesamaan, gotong royong, toleransi, tetapi dalam kehidupan berjamaat itu punya nilai-nilai yang jauh lebih tinggi karena kita sedang menjalankan satu peraturan, bukan harga sebagai peraturan dunia, tetapi peraturan surga yang kita praktekkan dalam kehidupan dunia ini. Ya, bagaimana kita hidup berjemaat itu berharap bahwa kita akan mengalami kehidupan yang jauh lebih baik. Baik dalam kita bisa diterima dengan yang lain, dan juga kita bisa menerima yang lain apa adanya. Oleh karena itu, di dalam Efesus ini, Rasul Paulus itu menasihatkan, dan dia sering kali memberikan satu harapan-harapan besar dalam kehidupan berjemaat. Dan dia terus berdoa supaya apa yang terjadi dalam jemaat adalah sesuatu yang terbaik, sesuatu yang mencerminkan akan kehidupan surgawi. Karena di situ ada Allah yang ikut bekerja, ada Allah yang menginspirasi semua kegiatan, semua pemikiran, semua tindakan itu diinspirasi,
dikendalikan oleh keinginan-keinginan lahir. Nah, dalam Efesus ini itu menjadi satu kesimpulan bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan berjemaat itu adalah supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kenapa? Supaya kita bisa menyatakan kemuliaan Allah. Karena bagi Dialah yang dapat melakukan segala perkara. Ya, hanya Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu jauh lebih banyak dari apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Sehingga harapan dan doa Paulus adalah ketika rindu jemaat ini semakin mengalami Tuhan, semakin mengalami satu pertumbuhan iman yang baik dalam Tuhan di tengah-tengah situasi, tengah-tengah keadaan, bahkan di dalam pergumulan-pergumulan yang berat, kita semakin mengenal akan kasih Tuhan. Ya, kita semakin mengenal bagaimana Tuhan yang hidup itu memang benar-benar nyata dalam kehidupan pribadi kita masing-masing, dalam kehidupan berkeluarga, dan juga terlebih dalam kehidupan berjemaat. Ya, itu kerinduan dan doa Paulus pada jemaat di Efesus supaya kita mengetahui betapa besarnya kasih Tuhan, betapa dalamnya, betapa luasnya akan kasih Allah ini. Nah, ketika kita menyadari akan kasih Allah yang besar, tentu kita akan punya satu potensi besar juga untuk kita bisa hidup bersama-sama dengan yang lain. Ya, kita tidak dalam rangka sedang mengerjakan agenda pribadi kita supaya kita diakomodasikan, difasilitasi diri kita di tengah-tengah jemaat. Itu pasti akan terlayani dengan baik ya saudara. Tetapi lebih pada bagaimana kita bisa bermanfaat, kita bisa memberikan satu pemberian atau memberikan apapun yang kita bisa berikan kepada jemaat, baik itu perhatian dan juga doa-doa kita, ya. Nah, supaya ketika kita saling mendoakan yang lainnya di doa pagi kita seperti hari ini dan mungkin di doa-doa yang lain, kita dapati keadaan saudara kita yang tidak baik, tentu hal yang sederhana yang bisa kita lakukan adalah kita berdoa bagi mereka, ya, supaya supaya iman mereka semakin bertumbuh, semakin iman kita juga semakin bertumbuh juga, ya. Itulah yang kita rindukan, ya. Bukan kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri di tengah-tengah kehidupan bersama, di tengah-tengah jemaat. Dan supaya iman kita semakin bertumbuh dalam pengetahuan Tuhan, semakin kita juga tahu akan posisi hati kita di mana hari ini, dan kita mengetahui kalau kita dalam kondisi yang tidak baik, saran terbaik adalah datang kepada Tuhan. Ya, minta anugerah Tuhan, doakan yang satu dengan lain. Kita saling menguatkan di dalam roh, kita saling meneguhkan satu dengan lainnya. Ya. Karena tidak bisa kita mengasihi dengan diri kita sendiri, dengan perasaan kita. Tetapi kalau kita mengasihi orang lain dengan kasih Tuhan, ya, karena kita tahu bahwa oleh karena kasihnya kita semua ini diselamatkan, dan oleh karena anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini, sehingga kita hanya bisa berkata bahwa kiranya Tuhan apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan itu adalah oleh karena anugerah Tuhan, ya. Dan itu yang doakan. Setiap hari dia berdoa pada jemaat. Orientasinya adalah jemaat. Doa-doanya adalah bagaimana jemaat bertumbuh. Ya. Mungkin juga secara pribadi Paulus juga berdoa untuk dia sendiri. Tapi dalam catatannya adalah bahwa semua yang kita dia doakan adalah doa untuk semua jemaat. Supaya jemaat semakin bertumbuh, semakin kuat imannya, semakin diteguhkan. Dan kita juga ketika kita berdoa, orientasi doa kita bukan hanya sekedar kita berdoa untuk diri kita sendiri. Sudah terlalu banyak daftar doa-doa kita pribadi di hadapan Tuhan. Nah, saatnya untuk kita sungguh-sungguh kita berdoa bagi seorang lain, kita berdoa untuk jemaat Tuhan, ya, khususnya di Jepara, Kudus, Pati, Temenujo. Kita berdoa supaya setiap jemaat Tuhan terus akan ditumbuhkan dan mereka mau bertumbuh rela hati untuk mereka diproses oleh Tuhan lewat perasaan, lewat kejadian, lewat apapun yang kadang tidak bisa dimengerti dan mungkin tidak seperti yang diharapkan. Tapi itu proses yang harus dialami. Ya, dan bisa menang dalam segala
proses yang sedang dihadapi. Itu butuh anugerah. Mereka butuh supaya anugerah apa kasih Tuhan itu yang melalui segala pengetahuan ya memenuhi kita semua. Kita dipenuhi dalam segala sesuatu karena Allah. Ya, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih dalam, lebih banyak, lebih luas dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Saudara, motivasi kita berdoa malam dan motivasi kita mengalami hubungan bersama dengan Tuhan di setiap waktu kita, termasuk dalam kesibukan harian kita, adalah supaya kuasa Tuhan itu nyata, ya bekerja dalam diri kita, dan kita akan memberikan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah jemaat, dan jemaat mengalami kasih Tuhan bersama-sama. Ya, saling kita mengalirkan akan kasih Allah ini, ya saling kita memperhatikan, saling menguatkan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus selalu meneguhkan kita dan benar-benar kita akan bertumbuh menuju kepada kesempurnaan, menuju kepada kemuliaan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita semua, dan mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami percaya sungguh-sungguh bahwa oleh anugerah-Mu kami ada hari ini, oleh karena kemurahan Tuhan sajalah kami mengalami Engkau Tuhan. Buat kami mengerti betapa dalam, betapa luas dan lebarnya kasih-Mu yang memenuhi kami semua ya Tuhan, supaya hidup kami ini benar-benar menuju pada keserupaan dan bersama seperti Kristus Yesus. Kami menyerahkan Tuhan di depan jemaat Tuhan, berdoa supaya mereka juga akan mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa pagi hari ini, kiranya Tuhan urapi kami semua. Tolong kami Tuhan untuk berdoa dengan benar seperti apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.